وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات, saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak semua kita yang hadir agar kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tak terhingga. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang saking banyaknya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Dan ketahuilah bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhitung itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Setiap hari Allah curahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Nikmat-nikmat yang tak akan mampu digantikan oleh kekayaan duniawi sebanyak apapun. Dan itu setiap hari Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada tara itu. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ini menunjukkan bahwa nikmat-nikmat tersebut nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Namun hanya saja yang paling sering terjadi adalah manusia tidak merasakan nikmat-nikmat yang besar itu. Allah mengatakan, kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, takkan sanggup kalian untuk menghitungnya. Bagaimana mungkin? Apa yang Allah katakan saking banyaknya tak terhitung, kita justru melihatnya sedikit. Kalau bolehlah saya memberikan sebuah permisalan untuk orang yang seperti ini, adalah orang yang mengatakan di saat sedang ada hujan yang sangat deras,
Lalu dia katakan, kok gerimis ya? Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tak akan sanggup hitung. Itu menunjukkan saking banyaknya. Allah mengatakan saking banyaknya seperti itu, kita merasakan sedikit. Pertanyaan yang salah siapa ini? Allah mustahil salah. Yang salah adalah kita. Dan ini banyak terjadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau kita termasuk salah seorang di antaranya. Jadilah seorang muslim yang pandai melihat, jadilah seorang muslim dan muslimah yang pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak setiap hari. Setiap hari. Kalau tidak seperti itu, manusia akan sulit untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia satu-satunya di permukaan bumi untuk umat akhir zaman. Satu-satunya yang dipercaya oleh Allah untuk Allah berikan kepada beliau ilmu tentang agama, dan beliau diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Itu hanya satu orang di permukaan bumi dari umat akhir zaman, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang akan berbicara agama wajib melalui beliau. Wajib. Karena hanya beliau satu-satunya. Tak ada Rasul Allah untuk umat akhir zaman kecuali satu orang saja. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin berbicara agama harus melalui beliau. Sesuatu yang pernah beliau sampaikan, sesuatu yang pernah beliau perintahkan, sesuatu yang pernah beliau praktekkan, atau sesuatu yang pernah beliau rekomendasi untuk dikerjakan. Tanpa itu, maka beragama seseorang bisa saja salah. Dan ini hal yang sangat jelas. Satu orang di permukaan bumi ini untuk umat akhir zaman, maksudnya ya, untuk umat akhir zaman, Nabi Muhammad sampai dunia kiamat. Hanya satu orang yang Allah ajarkan kepada beliau ilmu agama, dan beliau perintahkan untuk sampaikan kepada orang, kepada manusia. Hanya beliau orangnya. Lalu kemudian datang kita bicara agama yang beliau tidak sampaikan. Agama apa ini? Lalu ada seseorang datang setelah 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, 1400 tahun seperti kita sekarang ini, atau 1500, 600 tahun berikutnya, ada orang bicara agama yang ia bicarakan itu Rasul tidak pernah perintahkan, Rasul tidak pernah ajarkan, Rasul tidak pernah contohkan, Rasul tidak pernah setujui. Pertanyaannya adalah, ini agama siapa? Siapa yang mengajarkan ini kepada kita? Kalau dari Rasul, mestinya ada. Mestinya ada, pernah Rasul perintahkan, Rasul praktekkan, Rasul setujui. Dan ini sangat ilmiah sekali. Bagaimana tidak? Yang diajarkan Allah hanya satu orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad satu-satunya yang menyampaikan kepada manusia. Lalu kemudian ada sebuah masalah agama yang Rasul tidak ajarkan. Ini agama siapa? Kemudian dikatakan ini agama Allah. Atas dasar apa kita mengatakannya agama Allah Subhanahu wa ta'ala?
Oleh karena itu para ulama dari dahulu sampai sekarang, ahli ilmu dari dahulu sampai sekarang mengatakan seluruh agama itu hanya ada dalam perkataan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan keluar darinya walau satu jari, walau satu jengkal. Agama ini tidak akan keluar dari perkataan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu tuntutan ketika kita mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, salah satu tuntutannya adalah kita harus beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Kalau kita akui beliau utusan Allah kepada kita, maka kita wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang beliau bawa. Karena ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung 4 poin. Poin yang pertama, adanya Allah yang mengutus seseorang. Poin yang kedua, adanya seseorang yang diutus. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti kita bersaksi adanya yang mengutus, yaitu Allah. Dan kita bersaksi adanya yang diutus, yaitu Rasul. Yang ketiga, adanya sesuatu yang dibawa oleh Rasul itu. Namanya juga utusan. Utusan membawa sesuatu. Kalau tidak membawa sesuatu bukan utusan namanya. Itulah dia syariat. Syariat yang dibawa oleh Rasul dari Allah untuk disampaikan. Maka pernyataan kita bahwa Rasulullah SAW utusan Allah harus menuntut kita ikut syariat yang beliau bawa. Harus mengikut kepada syariat yang beliau bawa. Kenapa? Karena kita menyatakan beliaulah utusan Allah. Pasti beliau membawa sesuatu dari Allah. Maka hal yang aneh kalau kita mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, namun syariatnya tidak kita ikuti. Itu aneh sekali. Adanya yang mengutus yaitu Allah, adanya yang diutus yaitu Rasul, dan adanya yang dibawa yaitu syariat. Tinggal yang keempat. Yang keempat adalah adanya orang yang dituju, yaitu kita, manusia, umat akhir zaman, semuanya, bahkan termasuk jinnya sekalian. Jadi ada 4 poin. Adanya yang mengutus yaitu Allah, adanya yang diutus yaitu Rasulullah, adanya syariat yang dibawa, dan adanya orang yang dituju. Dan orang yang dituju adalah, jangan katakan ulama, agama itu untuk ulama, para ustadz, para kiai, para santri. Enggak, untuk saya. Karena sering sekali di zaman kita sekarang ketika bicara agama, seolah-olah itu agama itu hanya untuk sekelompok orang. Biar sekelompok orang itu belajar agama, yang lain nggak perlu. Ya. Rasulullah diutus untuk seluruh individu manusia, termasuk kita. Kita, termasuk saya, termasuk semua manusia. Maka ketika bicara kepada siapa Rasul diutus, katakan kepada saya. Allah utus Rasul kepada saya. Dan kepada seluruh manusia yang lainnya. Agar kita masukkan diri kita ke dalam orang yang dituju oleh Allah dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita terpanggil untuk mengetahui apa yang dibawa Rasul, apa yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan apa kepada kita? Beliau membawa apa untuk kita? Beliau mengajarkan apa kepada kita? Karena jiwa, panggilan jiwa ini yang sekarang di zaman kita sekarang ini
Minim pada sebahagian besar manusia. Seolah-olah agama itu milik sebahagian orang saja, dia tidak perlu belajar agama. Lalu tugasnya apa? Nyontek. Tugas dia apa? Nyontek aja udah, tidak perlu belajar. Lihat orang mengerjakan, kerjakan seperti yang dikerjakan orang. Lihat orang mengerjakan, kerjakan seperti yang dikerjakan orang. Oh, kata orang ini begini, ya udah kerjakan. Dan ketahuilah saudaraku, yang seperti ini nanti di akhirat agama yang tidak diterima. Agama yang tidak laku. Kalau kita melakukan agama bukan karena kita berilmu tentang agama itu, tapi karena nyontek. Lihat orang kerjakan, lihat orang kerjakan, lihat orang kerjakan. Hadis panjang lebar ketika Rasulullah SAW berbicara tentang azab kubur, tentang orang yang diazab di dalam kubur ketika ditanya oleh malaikat dan dia tidak bisa jawab. Dia mengatakan, sami'tun nasa yaqulun faqultu kama qalu. Aku hanya pernah mendengar manusia mengucapkan kata-kata dan aku ucapkan seperti yang mereka katakan. Di agama nyontek. Tak belajar. Nampak orang mengerjakan, kerjakan seperti yang dikerjakan orang. Nampak orang mengerjakan, kerjakan seperti yang dikerjakan orang. Nampak orang mengerjakan, kerjakan seperti yang dikerjakan orang. Udah, persis. Dalam hadis ini, itu jawabannya. Aku mendengar orang mengucapkan sesuatu dan aku ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Kata malaikat, la darait wala talait. Kamu tidak tahu, namun kamu juga tidak mau membaca. Kamu tidak tahu, namun kamu tidak mau belajar. Kamu tidak tahu, namun kamu nggak mau tahu. Dan akhirnya dipukul oleh malaikat dengan pentungan yang dibawa oleh malaikat itu, dan dia teriak dengan teriakan yang sangat histeris, terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Maka kita harus keluar dari jebakan agama nyontek, beragama tanpa ilmu, hanya contoh lihat orang kerjakan, lihat orang kerjakan, lihat orang kerjakan. Dalam hal duniawi saja, dalam hal yang sifatnya dunia saja, kita mencari orang yang ahli loh Pak. Yang memang dia punya latar belakang belajar ilmu tersebut. Mau kita berobat ke sembarang dokter? Mau kita serahkan mobil kita ke sembarang montir? Mau kita dibangunkan ruko kita oleh tukang sembarangan saja, asal-asal saja? Asal dikatakan orang itu tukang, ya udah serahkan bangunan ruko kita, bangunan rumah kita. Kita milih kan? Milih. Mulai dari desain gambarnya kita pilih orang yang memang arsitek. Kita pilih orang yang ahli struktur, kita pilih orang tukang yang akan mengerjakan. Kita baca profil perusahaannya yang akan membangun rumah kita. Itu urusan dunia yang kalau hancur pun tidak menghancurkan akhirat. Lalu bagaimana dengan yang hubungan akhirat? Dia jauh lebih penting daripada rumah yang kita bangun itu. Dia jauh lebih penting daripada mobil kita yang rusak. Dia jauh lebih penting daripada semua yang ada di permukaan bumi ini. Dari apa yang dimiliki oleh manusia. Bagaimana mungkin kita tidak mencari orang yang memang menguasai ilmu itu untuk kita belajar dari beliau, untuk kita mendengar itu dari beliau. Lihat masyaallah muslimin, masyaallah muslimat sekarang ini. Manusia dengan serampangan mendengar dari siapa saja agama. Bahkan sambil dia sender-senderan, dengarkan ustadz ceramah yang datang ke kompleks rumahnya, yang mengadakan kajian mingguan entah bulanan namanya. Dia pun menyimak dengan berleha-leha. Itu pun karena ada kajian rutin warga, makanya dia hadir. Itu pun Masya Allah, dia yang nilai ustadznya, mantap ustadznya, saya suka, kayaknya ustadz ini benar. Dia yang nilai ustadznya, Masya Allah. Ah, ustadz ini nggak benar, menurut saya salah ini ustadz ini.
Sudahlah tidak paham, tidak semangat belajar ilmu agama. Giliran orang yang telah belajar ilmu agama datang mengajarkan agama, justru dia yang jadi wasit, jadi jurinya. Orang itu bagus atau tidak bagus ilmu agamanya. Subhanallah. Ini real apa tidak kehidupan kita sekarang? Real. Maka saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya, mari kita belajar ilmu agama dengan ilmu yang kita pelajari berasal dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini kalau kita tidak nisbatkan kepada Rasul dan kita tidak amalkan sesuai dengan yang diajarkan Rasul, Rasulullah SAW yang mengatakan tak diterima oleh Allah. Makanya saya katakan tadi nggak laku di akhirat. Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan sebagiannya dari Imam Muslim yang intinya adalah kalau kalian mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan akan ditolak oleh Allah. Saudara, siapa yang mau amal ditolak oleh Allah? Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Saya tidak mau untuk diri saya, antum tidak mau untuk diri antum, dan kita tidak mau untuk orang-orang yang kita cintai. Tidak mau kita amal kita ditolak di akhirat. Karena keselamatan kita di akhirat sangat bergantung kepada amal yang diterima itu. Dan kehancuran kita di akhirat akan bergantung kepada amal yang ditolak itu. Kemudian kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, faman thaqulat mawazinuh wa man khaffat mawazinuh, dan ayat-ayat yang sangat banyak berhubungan dengan itu, yang berat timbangan amal solehnya, yang ringan timbangan amal solehnya. Karenanya kita harus berusaha sekuat tenaga, ketika kita mengamalkan agama yang sangat kita cintai ini, agama yang sangat mulia ini, kita berusaha sekuat tenaga memiliki dasar yang jelas dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan terus ketika kita akan melakukan ini. Pertanyaannya, apakah amalan ini pernah diajarkan Rasul? Pernah. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah Rasul mengajarkannya? Bagaimanakah Rasulullah SAW mempraktekkannya supaya saya mengerjakan itu sesuai dengan yang beliau kerjakan? Sehingga dengan itu kita benar-benar beragama kembali kepada syariatnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, apa yang mau kita lakukan? Kita mau sholat. Bagaimanakah Rasul sholat? Bagaimanakah Rasul SAW mengajarkan sholat? Bagaimana Rasul mengajarkan ruku? Bagaimana Rasul mengajarkan sujud? Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bacaan di antara dua sujud? Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud? Ketika kita akan puasa demikian juga, bagaimana puasanya Rasul? Bagaimana Rasul mempraktekkan puasa sallallahu alaihi wasallam agar kita berpuasa mengikuti praktek Rasulullah SAW ketika berpuasa itu. Ketika juga berhaji, berumrah, ketika akan mengeluarkan zakat, bagaimanakah zakat yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita? Dan seterusnya. Ketika akan melakukan walimah, ketika akan melakukan takziah, ketika akan beraneka ragam ibadah dan ketaatan, hendaknya pada setiap ibadah itu kita bertanya apa dan bagaimana yang diajarkan Rasul SAW untuk kita ikuti. Supaya apa? Supaya kita beragama di atas ilmu. Ini yang akan menjadikan amal kita insyaallah ta'ala menjadi amal yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya kita sangat berharap kita lakukan dengan penuh ikhlas agar kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengajak kaum muslimin
Orang yang mengajak kaum muslimin untuk melakukan hal yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mencintai kaum muslimin. Bagaimana tidak? Mereka mengajak kaum muslimin untuk berhati-hati beragama, agar selektif dalam beragama, agar amal mereka, amal kaum muslimin diterima kelak di sisi Allah di yaumil mahsyar. Bukankah itu tanda bahwa ini orang-orang yang menyayangi kaum muslimin? Syaitan punya cara yang dari dahulu dia lakukan. Dia akan merubah pandangan seseorang tentang sesuatu dengan cara diputar balik oleh dia. Itu kerjaan iblis. Merubah-rubah sudut pandang, merubah-rubah hakikat dalam ucapan. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Dan nyata ketika dia menggoda ayah kita Adam alaihi salam, pohon yang itu bukanlah pohon khuldi, dia katakan pohon khuldi. Pohon itu bukan pohon khuldi. Itu pohon di antara pohon-pohon surga. Namanya bukan pohon khuldi. Apa nama pohonnya? Allah nggak tahu kita. Nggak tahu. Anak pribadi sampai sekarang nggak tahu apa nama pohon itu. Namun iblis menamakannya pohon khuldi. Untuk memberikan gambaran kepada Nabi Adam alaihissalam, kalau engkau makan pohon ini, engkau akan kekal karena dia pohon khuldi. Coba lihat bagaimana iblis membalikkan fakta. Yang sebenarnya kalau makan pohon ini engkau akan diusir dari surga, betul? Dibalik oleh dia untuk menipu. Dan ini pekerjaan iblis dari dahulu sampai sekarang, sampai dunia kiamat. Memutar balikkan sesuatu tidak seperti yang sebenarnya untuk menggoda dan menjerat manusia dari kebenaran. Sehingga sekarang ini yang kita lihat ya, yang kita saksikan, dai-dai yang mengajak manusia untuk berilmu dengan agama sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, sesuai dengan sunnah Rasul, menjauhi apa yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan Rasul, malah dianggap dai-dai yang membenci kaum muslimin. Padahal seperti yang tadi kita katakan, kalau ada orang yang mengajak kita agar selektif beragama, agar selektif dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, agar meniru benar-benar mencontoh Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW, agar ibadah kita diterima, ini tanda orang ini sayang sama kita. Lalu kalau kita salah, dia ingatkan, dia nasihati, itu salah, yang benar seperti ini. Cara mengamalkan itu salah, yang benarnya dari Rasulullah seperti ini. Cara mengamalkan ini salah, yang benarnya seperti ini. Yang diajarkan Rasul, yang dipraktekkan Rasul seperti ini. Ini tanda orang sayang sama kita, bukan tanda benci. Uang diarahkan kita kepada kebaikan. Uang kalau kita melakukan agama, cara beragama salah, dia ingatkan itu salah, yang benar seperti ini. Itu tanda apa itu? Tanda sayang. Karena dakwah ini adalah aksi kasih sayang kepada manusia. Bukan aksi benci. Nasihat amar ma'ruf nahi mungkar itu diperintahkan Allah keluar dari sifat kasih sayang kepada kaum muslimin. Baik. Pertanyaannya adalah, Ustadz, masihkah mungkin setelah 1400 tahun Rasulullah SAW wafat, masihkah mungkin kita bisa mengetahui bahwa ini yang dikerjakan Rasul, ini yang diamalkan Rasul, ini yang diperintahkan Rasul, seperti ini Rasul mengerjakannya? Apakah mungkin? Jawabannya ya, mungkin. Kenapa? Karena Allah menjamin bahwa agama ini Allah jaga. Allah tabaraka wa ta'ala menjamin di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami yang menurunkan zikir dan kami pasti akan menjaganya. Kami yang menurunkan zikir. Zikir ini maksudnya adalah Al-Quran dan syariat. Kami yang menurunkan zikir. Lihat kalimatnya, kami yang menurunkan zikir. Lihat ayat lain, fas'alu ahla dzikri, tanya ahli zikir, in kuntum la ta'lamun. Zikir dalam ayat ini dengan zikir yang tadi sama. Dia adalah, maknanya adalah syariat.
Kami yang menurunkan syariat, agama, Al-Quran dan Sunnah, kami yang pasti akan menjaganya. Allah menjaga, menjamin untuk menjaga agama ini. Kalau kalian tidak mengerti, tanya ahli zikir, tanya ahli syariat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjamin agama Rasulullah SAW dijaga oleh Allah. Sehingga agama tersebut tidak akan pernah kosong di permukaan bumi. Agama itu tidak akan pernah berubah 100% sehingga tidak ada lagi agama itu. Berubah total. Akan Allah jaga apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena Allah mentakdirkan setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi nabi-nabi yang akan mengajarkan agama beliau. Sehingga yang ditakdirkan adalah penjagaan demi penjagaan yang Allah tabaraka wa taala mentakdirkan orang-orang dari kaum muslimin, para ahli ilmu yang mempelajari itu dari Rasul, lalu mengajarkan kepada generasi setelahnya, kemudian mengajarkan kepada generasi setelahnya, mengajarkan kepada generasi setelahnya, mengajarkan kepada generasi setelahnya. Dan tidak pernah kosong dunia daripada ilmu yang hak dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang menjaganya. Allah yang menjamin penjagaannya. 300 tahun setelah ditinggal Nabi Isa sudah dianggap orang Tuhan. Berubah total agama syariat Nabi Isa. Padahal Nabi Isa tidak mengatakan dia adalah Tuhan. Nabi Isa hamba daripada hamba Allah, Rasul daripada Rasul Allah. Namun 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa, orang sudah berubah. Dan telah terjadi penyelewengan yang luar biasa. Bahwa beliau sudah dianggap sebagai anaknya Tuhan. Begitu penyelewengan yang luar biasa. Namun agama Nabi Muhammad tidak. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menjaminnya. Akan senantiasa ada sekelompok daripada umatku, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tegak di atas kebenaran. Akan selalu ada. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan ada yang memberikan mudarat kepada mereka, siapapun yang menyelisihi mereka atau sengaja untuk menghinakan mereka, tidak akan memberikan mudarat kepada mereka hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah, yaitu hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa agama Rasulullah SAW akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada senantiasa orang yang menegakkan agama itu, akan ada orang yang selalu memperjuangkan agama itu, akan ada orang yang selalu mendakwakan agama itu, akan ada orang yang selalu mengajarkan kepada manusia kepada agama itu sampai datangnya hari kiamat. Walau jumlahnya semakin lama semakin kecil. Dan ini sudah dikatakan Rasulullah SAW lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Dan ini sudah dikatakan Rasulullah SAW lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Ini bahagian daripada mukjizat Rasul, berbicara tentang sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang. Di mana beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, hadis yang sangat masyhur, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ketika dimulai dianggap asing, dan nanti juga akan kembali dianggap. Kenapa asing Islam di awal? Karena sedikit yang memeluk agama Islam. Kenapa asing di akhir? Karena jumlah mereka sedikit, atau memang karena yang sesuai dengan agama Islam yang diajarkan Rasul sedikit. Dan ini yang lebih kuat. Karena perjalanan masa, perjalanan zaman yang sangat panjang, ditambah iblis dan bala tentara yang tidak pernah tidur dan tidak pernah istirahat menggoda manusia, membuat dengan izin Allah mereka berhasil
menyarit manusia dari jalan yang hak. Namun bergembiralah wahai kaum muslimin, bergembiralah wahai kaum muslimat, bahwa ada penjagaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan membuat agama itu tidak akan pernah hilang. Jumlah orangnya mengecil, ya, sehingga menjadi pengikutnya atau orang yang mengamalkannya menjadi asing di tengah manusia, sebagaimana dulu dia adalah asing. Itu dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW hidup dan para sahabat, manusia ini, umat Islam ini satu kesatuan yang padu. Tak ada perbedaan di tengah mereka. Satu ummatun wahidah. Dan semua umat Islam itu benar-benar berkiblat kepada Nabi kita tercinta SAW yang masih hidup. Sehingga jelas agama ini, halal haramnya, benar tidak benarnya, dan suri tauladannya ada di hadapan mata. Sehingga para sahabat benar-benar beramal sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasul di hadapan mereka, Rasul bersama mereka. Kalau mereka salah, Rasul yang langsung tegur sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka ingin mengamalkan, di depan mereka ada Rasul yang mengamalkan, sehingga mereka mengamalkan seperti yang Rasul amalkan. Sehingga sangat mudah bagi mereka sampai kepada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Hingga umat Islam ini ketika Rasul hidup dengan para sahabatnya, satu yang tidak ada perbedaan, satu warna, satu kesatuan yang padu, yang utuh. Mulai Rasul wafat, sahabat masih hidup, sudah mulai ada yang berubah. Melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Rasul. Meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperintahkan Rasul untuk diyakini. Mulai ada yang berubah dari agama yang hak. Para sahabat menasihati. Salah kalian, tak benar kan? Lihat para sahabat menasihati Khawarij. Lihat para sahabat menyatakan berlepas diri dari pemahaman Qadariyah. Lihat bagaimana para sahabat menasihati orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul. Ini semua menunjukkan mulai terjadi perubahan di zaman sahabat hidup namun sudah ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai ada umat Islam yang berubah dari agama yang hak, dari agama yang diajarkan Rasul, yang dipraktekkan Rasul dan diperintahkan Rasul. Mulai ada yang berubah. Para sahabat tampil menasihati mereka. Dan ketahuilah bahwa perubahan demi perubahan di tubuh umat Islam itu makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Dan bayangkan, sudah 1400 tahun antara kita dan Rasulullah SAW. Sudah 1400 tahun antara kita dan Rasulullah. Rasulullah wafat, sahabat masih hidup, umat Islam sudah mulai ada yang berubah. Berubah dari agama yang diajarkan atau pemahaman atau akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada di antara mereka yang subhanallah, naudzubillah min dzalik, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan siapapun yang ada di barisan itu, bahkan mengkafirkan siapapun yang tidak mau mengkafirkan mereka. Terjadi perubahan. Dan ketahuilah, semakin panjang masa, perubahan demi perubahan umat Islam dari jalur yang seharusnya mereka amalkan di agama mereka itu semakin banyak. Hadis sahih dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Hadis sahih dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk daripada zaman itu. Tidak datang suatu zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk daripada zaman itu. Zaman terbaik ketika Nabi dan para sahabat hidup. Rasul wafat, mulai ada perubahan.
Sahabat wafat, mulai terjadi perubahan yang lebih dahsyat. Murid-murid sahabat wafat, terjadi lagi. Terus seperti itu. Dan bayangkan sudah 1400 tahun antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau boleh saya memberikan sebuah gambaran, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Umat Islam ini ya. Oh. Umat Islam bagaikan kertas putih ketika hidup bersama Nabi dan para sahabat. Mereka satu. Islam itu satu di tengah mereka, nggak ada khilaf. Kemudian bayangkan sebahagian, karena bagaimana membuat gambarannya? Saya ingin membuat sebuah gambaran. Gini saja udah. Tertis. Ini jangan ke atas dulu, Pak. Dari bawah dulu. Bayangkan bagian atas kertas yang putih itu satu kesatuan umat Islam yang utuh. Ketika Rasulullah dan para sahabat masih hidup. Perlahan tapi pasti, antum buat saja gambaran dalam. Mulai ada yang berubah warna di sebelah kiri kertas. Mulai ada umat Islam yang tidak sesuai lagi dengan apa yang kertas putih yang dulu diajarkan Rasulullah SAW. Terus bertambah. Di kiri, di kanannya bertambah. Sehingga yang putih ini lambat laun menjadi sedikit di bawahnya. Terbayang tak? Nah, seperti itu lebih kurang, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Awalnya umat Islam satu, kemudian mulai ada yang melenceng dari agama yang hak, melenceng dari agama yang melenceng. Sampai di zaman kita, yang putih itu masih ada, tapi tinggal sedikit. Jumlahnya dibanding kiri kanan yang sudah banyak, terjadi perubahan. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis iftiraqul ummah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Tinggal satu lagi. Namun yang satu itu runut ke atas. Paham tidak runut ke atas? Dia menerima agama yang hak dari generasi setelahnya yang masih putih. Generasi yang putih di atasnya menerima dari generasi di atasnya yang masih putih. Menerima dari generasi ke atasnya yang masih putih. Terus sampailah dia kepada putih yang ada di atas. Di situ Rasul SAW dan para sahabat menjalankan agamanya. Maka ketika kita berusaha untuk beragama sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan, sebenarnya kita mempertahankan agama yang hak ini yang terus sampai ke atas. Dan inilah yang tadi kita katakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjaganya, bahwa agama yang tidak pernah hilang. Selalu ada yang diajarkan Rasul SAW dan para sahabat akan diwariskan kepada generasi setelahnya, akan ada yang mewariskan kepada generasi setelahnya, akan ada yang mewariskan kepada generasi setelahnya, terus walau jumlahnya semakin lama semakin kecil. Dia tidak akan pernah berhenti. Saya mengatakan bahwa agama yang hak diwariskan dan tidak pernah berhenti di permukaan bumi. Terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga ketika kita ingin mempelajarinya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengetahuinya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjagaan agama yang Allah Taala lakukan kepada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Di zaman kita sekarang ini, 1400 tahun setelah ditinggal wafat oleh Rasul SAW, kalau ada orang yang menukilkan kepada kita ini hadis dari Nabi, masih bisa umat Islam di zaman sekarang ini mencari apakah ini benar perkataan Nabi atau tidak. Apakah benar perkataan ini Rasul pernah mengatakannya atau tidak? Lihat bagaimana umat tidak terputus dari Nabi mereka tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti penjagaan Allah. Sehingga di zaman kita sekarang ini ketika orang menyampaikan hadis, para ulama berbicara, ini benar ada Nabi mengatakan itu riwayatnya, ini sanadnya. Adapun ini tidak pernah dikatakan Nabi SAW. Ini bukan perkataan Rasul. Ini dhaif. Ini karangan manusia. Nggak ada Rasul pernah berbicara. Sampai 1400 tahun setelah wafatnya Rasul, itu masih ada.
Ini menunjukkan penjagaan yang luar biasa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada syariat ini. Syariat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, pada kesempatan ini seperti yang tadi kita katakan, mari kita berusaha beragama seperti ini. Walau terasa bahwa jumlahnya di tengah kaum muslimin semakin lama semakin sedikit, sehingga benar-benar terjadi seperti yang dikatakan Rasul dalam hadis Nabi yang tadi kita bacakan, bahwa Islam itu pertama dimulai asing, kemudian dia akan kembali terasa dianggap dulu ketika dimulai asing, aneh, dan akan kembali dianggap aneh. Dan kita merasakan itu. Kita merasakan itu. Ketika kita berusaha, apa yang kita lakukan? Hanya berusaha beragama sesuai dengan apa yang kita pelajari dari Nabi. Kita baca ayat-ayat, kita baca hadis, kita baca tafsir ayat, kita baca syarah hadis dari para ulama, kita dengarkan para ulama berbicara, kita amalkan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Namun di kiri dan kanan kita banyak orang yang berbeda dengan apa yang kita amalkan. Terasa asing itu. Dan orang ketika melihat kita mengamalkannya merasa aneh dengan amalan kita, terasa asing itu. Nyata bahwa apa yang dikatakan Nabi SAW terjadi. Namun apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Satu, bersabar. Kedua, berbahagia. Bersabar kenapa? Karena memang melawan arus bukan pekerjaan mudah. Agama Islam itu agama mudah, bukan agama sulit. Namun ketika arusnya berbeda, yang berat itu melawan arus. Dusta dengan jujur, mana yang lebih mudah? Lebih mudah jujur daripada dusta. Karena jujur kita tidak perlu ngarang, tidak perlu gini, tidak perlu, apa adanya kita katakan. Jujur itu mudah, sangat mudah jujur itu. Apa yang terjadi, kerja, katakan seperti apa yang terjadi. Berapa belinya, katakan seberapa banyak belinya, nggak ada yang harus dirubah-rubah. Adapun kalau dusta, enggak. Dusta sekarang, dusta besoknya harus lebih mahir lagi, harus lebih pandai lagi harus mencari alasan, sehingga dusta itu mumet. Namun orang yang jujur berada di tengah orang yang banyak berdusta, yang beratnya adalah melawan arusnya. Yang berat adalah apa? Melawan arusnya. Maka harus ada sabar, usaha kita untuk bersabar, aksi kita untuk bersabar ketika kita berusaha beragama sesuai dengan kita usahakan, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Ada beratnya. Kenapa? Karena harus di sekitarnya mayoritasnya tidak seperti itu. Kenapa? Dia sudah kembali kepada apa yang Rasul katakan SAW, kembali akan dianggap asing. Kenapa asing? Karena warna di kiri kanannya sudah banyak yang berubah. Jumlah yang berada di jalur yang putih tadi, di kertas yang putih tadi, jumlahnya semakin sedikit, sehingga yang kiri dan kanannya bukan lagi warna itu. Keberadaannya di tengah-tengah mayoritas yang tidak seperti itu membuatnya membutuhkan kesabaran. Namun di sisi lain kita harus bahagia. Kenapa? Karena Rasul memberikan kabar gembira. Karena Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertahan seperti itu. Dalam hadis yang tadi, wasayaudu ghariban kama bada, Rasulullah SAW mengatakan dia akan kembali dianggap aneh dan dianggap asing sebagaimana dahulu dia dimulai. Lalu Nabi memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang dianggap asing. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang dianggap. Kenapa dia dianggap asing? Karena dia berusaha mempertahankan seperti warna yang ada di zaman Rasul dan para sahabat hidup. Ketika agama ini ada pada saat Rasul masih hidup bersama kaum muslimin dan beragama seperti itu Rasul dan para sahabat, dia berusaha mempertahankan warna itu. Dengan itu dia dianggap asing oleh manusia. Kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, berikan kabar gembira kepadanya. Ketika Nabi yang memberikan kabar gembira, tidakkah kita patutnya kita bergembira?
kita bergembira dan berbahagia. Karena Nabi yang memberikan kabar gembira itu. Siapa? Orang yang dia berusaha beragama sesuai dengan apa yang dia pelajari dari Nabi SAW, karenanya dia dianggap aneh oleh orang sekitarnya. Karena itu dia dianggap aneh oleh rekan-rekan kerjanya, dianggap aneh oleh keluarga besarnya, dianggap aneh oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang membuat dia dianggap aneh itu adalah satu kesatuan, yaitu berusaha untuk mengamalkan agama sesuai dengan apa yang dia pelajari dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, tak ada orang yang suka dianggap aneh di tengah masyarakat, nggak ada. Pada dasarnya dianggap aneh dan dianggap asing itu nggak enak. Tapi kalau itulah konsekuensi untuk mengamalkan sunnah Nabi, berpegang teguh pada sunnah Nabi, kita hadapi. Kita tidak mau, dan tidak ada. Sebenarnya tidak ada perintah untuk mengasing-asingkan diri, nggak ada. Nggak ada. Dan ada sebagian umat Islam di zaman kita sekarang ini yang terlalu memahami berlebihan, sehingga mereka berusaha mengasingkan diri di tengah. Pokoknya asal aneh di tengah masyarakat mereka tampilkan supaya masyarakat melihat keanehan itu. Itu nggak benar juga. Para ulama kita dengarkan mereka berbicara. Sekiranya apa yang kita ketahui daripada yang benar itu masih selaras dan masih bisa berbaur bersama masyarakat, kita berbaur bersama mereka. Jadi kita dengarkan langsung dari para ulama dengan telinga kita, bahwa sekiranya kebiasaan masyarakat masih tidak bertabrakan dengan kebenaran yang kita ketahui, maka kita harus berbaur bersama masyarakat dalam kebiasaan masyarakat yang masih tidak bertabrakan dengan agama itu. Harus berbaur bersama masyarakat. Musayaratu urfin nas, untuk selalu cocok dengan kebiasaan di tengah masyarakat, itu penting. Asal tidak bertabrakan dengan agama, asal tidak bertabrakan dengan syariat, asal tidak bertabrakan dengan ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan ilmu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Kalau sudah bertabrakan, mau tidak mau ada pilihan, mau ikut ini atau mau ikut ini. Dan ketika seseorang berpegang teguh mengikuti apa yang diajarkan Rasul, mau tidak mau dia harus berbeda dengan apa yang ada di sekitarnya. Berpegang teguhnya itu yang membuat dia akhirnya dianggap orang aneh daripada yang lainnya. Maka berbahagialah orang yang seperti itu. Bergembiralah orang yang karena dia komitmen, karena dia berpegang teguhnya kuat kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, akhirnya masyarakat menganggapnya, orang sekitarnya menganggapnya ini beda dengan kita. Ini aneh, ini asing. Orang yang seperti ini mendapat kabar gembira dari Nabi SAW, dan sepatutnya dia bergembira karena yang memberikan kabar gembira adalah Nabi Muhammad SAW. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di akhirat kelak kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Semua manusia akan berkumpul. Kita semua yang hidup sekarang akan hidupkan lagi oleh Allah di akhirat setelah kita wafat, dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika di akhirat, setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap benar dan tidak benarnya agama seseorang. Dan yang menjadi rasul untuk kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad akan menjadi saksi di hadapan Allah, agama kita benar atau tidak. Yang kita amalkan benar telah beliau ajarkan atau tidak. Benar seperti yang beliau ajarkan atau tidak. Ini yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di awal-awal juz yang kedua. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayat yang ke-143. Dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Dan ini juga yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa.
Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kalau kami akan datangkan kepada setiap umat ada saksi atas umat itu, dan kami datangkan engkau wahai Rasul sebagai saksi atas mereka umatmu. Maka amal kita di permukaan bumi ini nanti di akhirat di hadapan Allah Rasul menjadi saksi benar atau tidak benarnya. Kenapa? Rasul yang tahu apa yang beliau pernah terima dari Allah, apa yang beliau ajarkan kepada umatnya. Ketika si A melakukan ini benar sesuai dengan apa yang ku ajarkan. Ini salah, ini benar, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Bayangkan kalau kita sekarang ini tidak berusaha sekuat tenaga berpegang teguh kepada itu dan berusaha mencari dan mencari, bayangkan kalau bagaimana kalau seandainya amal kita lebih banyak yang tidak sesuai dibanding yang sesuai. Apa yang akan terjadi? Bagaimana menyesalnya kita di akhirat? Ternyata amal kita lebih banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul dibanding apa yang diajarkan Rasul. Pada saat itu kita akan menyesal dan bercita-cita ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki amalan. Dan itu tidak mungkin lagi, sudah. Dan alangkah bahagia. Karena kita tidak mungkin menjadi manusia yang sempurna dalam kebaikan. Tapi kita berharap mayoritas yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya, alangkah bahagianya. Maka saya mengajak diri saya mengajak saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari kita berusaha sekuat tenaga berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita tercinta SAW. Berusahalah mencari agama, mana dia yang diajarkan Rasul, mana dia yang diperintahkan Rasul, seperti apa Rasul mengajarkannya, seperti apa Rasul perintahkannya, kemudian amalkan seperti itu. Memang terasa berat karena jumlah orang-orang yang berkomitmen untuk itu tidaklah banyak. Semakin lama jumlahnya semakin sedikit. Berbeda dengan jumlah masyarakat umum, masyarakat yang tidak seperti itu. Namun bersabarlah sejenak karena dunia ini sangat singkat. Dan bergembiralah karena Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah akan menjadikan orang-orang yang seperti ini bahagia di akhirat dengan persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah akan benarnya apa yang mereka amalkan. Bukankah kita ingin itu yang terjadi pada diri kita? Bukankah kita menginginkan kebahagiaan di akhirat lebih daripada kebahagiaan di permukaan bumi? Maka sabar sejenak mengamalkan sunnah Rasul, walau dianggap asing, walau dianggap aneh di tengah masyarakat, walau dianggap aneh di tengah keluarga kita. Dan jangan jadikan keinginan kita untuk mengikuti manusia lebih tinggi daripada keinginan kita untuk mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul harus kita menangkan dalam hal yang tidak mungkin kita satukan antara Rasul dan orang lain. Tapi kalau hal masih mungkin disatukan antara ketaatan kepada Rasul dan kepatuhan kepada orang lain, kita ikuti. Namun ketika harus dikorbankan salah satu, kalau kita taati ini, kita tidak mentaati Rasul. Kalau kita tidak taati Rasul, berbeda dengan perintah orang tua, berbeda dengan kebiasaan di tengah masyarakat. Mana yang harus kita pilih? Ketika salah satu di antaranya harus dipilih. Kalau kita memilih Rasul, berarti kita berbeda dengan yang ini. Kalau kita memilih yang ini, berarti kita berbeda dengan Rasul. Yang mana satu yang akan kita ikuti? Disitulah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita ujian dan ikhtibar. Kita mau yang mana? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Masyhur di tengah kita hadis Nabi SAW tentang iftiraqul ummah. Ketika Nabi SAW mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, satu yang ke surga, kemudian yang lainnya terancam dengan neraka. Rasul ketika bicara itu tidak bicara nama. Ketika ditanya siapa yang satu itu, Rasul tidak bicara nama. Rasul bicara sifat. Rasul bicara kriteria. Dengan mengatakan yang satu itu adalah orang yang selalu berusaha untuk sesuai seperti apa aku dan sahabat-sahabatku hari ini. Jadi, mari kita berusaha memiliki sifat ini.
Karena yang satu yang dikatakan selamat oleh Nabi, Rasul tidak sebut nama. Namun tidak sebut nama, namun Nabi menyebut kriteria. Satu yang akan selamat dari mereka adalah siapa? Orang yang ketika dia hidup, dia berusaha mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya pada hari ini. Inilah tugas kita. Inilah yang harus kita lakukan. Yang dari awal kita sampaikan. Tugas kita mencari bagaimana Rasul mengamalkannya dan para sahabat kemudian mengamalkannya seperti itu. Mencari bagaimana kemudian mengamalkan. Kalau itu sudah kita lakukan dan kita seperti itu beragamanya, semoga kita memiliki sifat ini yang dengannya kita termasuk satu kelompok yang selamat dari sentuhan neraka Allah Subhanahu wa taala, selamat dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul bicara kriteria, Rasul tidak bicara nama. Maka jangan terpengaruh dengan nama. Walau kita dinamakan orang dengan nama-nama yang baik, tapi ternyata dalam diri kita tidak memiliki kriteria ini, nggak ada gunanya. Yang penting adalah sifat. Sifat selalu berusaha mengikuti Rasul, mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beragama kita kembalikan seperti beragamanya Rasul dan para sahabat ketika Rasul dan para sahabat hidup. Karena agama pada saat itulah agama yang murni, bersih. Bersih dari kesalahan, bersih dari penyimpangan, bersih dari penyelewengan, bersih daripada akidah yang salah. Kita berusaha sekuat tenaga untuk itu. Dengan cara belajar, bertanya kepada yang ahli, menimba ilmu, membaca buku, berdiskusi, dan kemudian setelah mengetahui yang benar, berpegang teguh di atas yang benar itu, walau terasa seperti yang dikatakan Rasul dalam hadis, asing, dianggap asing, dianggap aneh oleh orang, berbeda dengan yang lain begini, kita begini, orang seperti ini, namun kita seperti ini, orang mengamalkannya begini, kita mengamalkannya begini, sehingga mulai mayoritas orang melihat kita aneh. Biarlah aneh di dunia, jangan sampai menderita di akhirat. Ini yang tadi kita katakan, bahwa kita tidak ingin menganehkan diri, kita tidak ingin mengasingkan diri, namun kalau itu adalah konsekuensi daripada berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, kita siap. Wallahu ta'ala alam. Ini secara materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaan pertama, Ustadz, berikan ana nasihat. Ana baru ingin belajar agama yang hak, akan tetapi ana tinggal di lingkungan yang tidak mendukung, akan sangat membenci kajian-kajian sunnah. Ini yang tadi kita katakan, bahwa butuh kesabaran untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui daripada apa yang kita pelajari dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh apa yang ana sampaikan tadi, itu di dalamnya terdapat nasihat kepada antum, ya, bersabarlah. Karena keterasingan itu pasti membuat hal yang tidak nyaman. Pasti tidak enak tinggal di sesuatu lingkungan yang kita aneh dan asing di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, membutuhkan kesabaran untuk tetap dan jangan berubah daripada kebenaran yang telah kita ketahui. Sabar sejenak di dunia. Dunia ini tidak lama. Dunia ini sebentar. Dunia sudah mau kiamat. Ciri-ciri hari kiamat sudah banyak yang terwujud. Dan kemungkinan besar nyawa kita lebih singkat daripada usia kiamat itu.
Oleh karena itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis kita disuruh untuk banyak bersabar. Sabar di atas ketaatan yang telah kita ketahui, sabar meninggalkan maksiat yang telah kita ketahui, sabar mengamalkan agama yang kita pelajari, sabar berhadapan dengan orang-orang yang membenci, yang memfitnah. Dan pada dasarnya semua orang mendapatkan ujian seperti yang Anda rasakan, bukan hanya Anda sendiri. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak akan ada orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa melainkan akan dimusuhi. Hadis sahih dari Imam Bukhari dinukilkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bercerita tentang awal-awal turunnya wahyu. Maka nasihat anak kepada diri sendiri, kepada kita semua, bersabar. Rasul saja mendapatkan rintangan yang berat ketika mendakwakan agama yang hak sebelum Allah menangkan agama itu. Lihat bagaimana Rasul dituding. Lihat bagaimana para sahabat dianiaya, dibunuh bahkan. Dan apa yang kita rasakan dari beratnya mempertahankan agama itu tidak sebanding dengan awal-awal Islam dahulu. Ketika para sahabat berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di kota Makkah, siap-siap dihukum. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir. Bagaimana penganiayaan orang Quraisy terhadap mereka karena mereka beriman kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita rasakan dari beratnya itu tak seberat apa yang dirasakan oleh mereka. Pasti. Dulu nyawa tantangannya. Sebagian mereka dikurung oleh ayahnya sendiri. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, kecuali hanya sekedar untuk tidak mati. Itu bertahun-tahun lamanya. Maka ketahuilah bahwa kalau ataupun ada yang berat yang kita rasakan pada zaman kita sekarang ini untuk berpegang teguh di atas yang hak, para sahabat merasakan jauh lebih berat daripada itu. Rasul dan para sahabat di awal-awal mendakwakan Islam mendapatkan aniaya yang jauh lebih besar daripada itu. Dan mereka bersabar. Karena memang di awal-awal itu Islam terasa asing. Kita sekarang ini coba, penderitaan kita ketika berpegang teguh kepada sunnah itu apa? Nggak ada penganiayaan fisik, subhanallah. Paling hanya tudingan, kabar tentang kita yang tidak baik, kata orang. Paling pengorbanan perasaan. Kita sekarang ini ketika berusaha komitmen, paling yang kita pengorbanan yang dituntut pengorbanan perasaan. Sementara para sahabat dulu nyawa dipertahankan. Nyawa yang dikorbankan untuk mempertahankan agama. Maka hendaklah kita bersabar, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Dan jangan rasa berat untuk mengikuti sunnah itu membuat kita akhirnya melemah. Karena ini adalah agama. Agama ini hal yang paling mahal yang kita miliki. Wallahu a'lam. Jika di lingkungan sekitar saya banyak hal-hal yang bersifat bid'ah, bagaimana yang harus saya lakukan? Seperti yang tadi kita katakan, bahwa kita ingin mengikuti kebiasaan di tengah masyarakat kita, kalau tidak bertabrakan dengan agama kita, kalau tidak bertabrakan dengan agama yang kita pelajari, dengan sunnah Rasulullah SAW, kita ingin mengikuti itu. Tapi kalau seandainya tidak bisa, karena bertabrakan, kita harus memilih. Kita harus memilih, nggak bisa tidak. Oleh karena itu, tetaplah di atas yang sunnah,
di titik-titik tidak bisa bertemu, dan tetap di atas berbaur bersama masyarakat di tengah-tengah yang tidak berhadapan dengan bertabrakan dengan agama kita. Misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang dia adalah kegiatan yang tidak bertabrakan dengan agama kita, gotong royongkah, membersihkan kampungkah namanya, memberikan santunan kepada anak yatimkah, kita ikut bersama kaum muslimin. Atau kita yang memang memprakarsai sebuah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kaum muslimin di kampung kita, di tengah masyarakat kita. Dan ini tidak tertutup pintu untuk itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kita yang menjadi penggerak di tengah masyarakat kita untuk santunan anak yatim, santunan orang-orang miskin, santunan para du'afa, orang-orang yang sakit. Sehingga bermasyarakat kita pun tetap andil di tengah masyarakat, walau dalam hal-hal yang bersifat yang tadi antum tanyakan, antum tidak bisa berbaur bersama mereka, karena memang apa yang telah antum ketahui daripada ilmu bahwa Rasul tidak mengerjakan seperti itu. Ini pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasul, tuntutannya tetap adalah jauhi. Rasulullah SAW dalam hadis tentang amalan yang tidak beliau ajarkan, kata Rasulullah, wa iyyakum, jauhi oleh kalian, jauhi oleh kalian. Namun kalau kita melemah kemudian ikut, berarti kita tidak menjauhi amalan tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang menuntut ilmu namun tidak mengamalkan ilmu yang dia dapat? Kebanyakan orang yang menuntut ilmu lupa dengan apa yang dia pelajari. Sekedar ngaji kuping dan tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Apakah ini juga termasuk kemaksiatan kepada Allah? Tidak bisa mengamalkan ilmu dan sering lalai untuk mengingat Allah. Pertanyaan umum yang jawabannya adalah, sekiranya setelah kita menimba ilmu, menuntut ilmu, kita sudah tahu yang halal, yang wajib, namun kita tidak kerjakan yang wajib itu. Kita sudah tahu yang haram, namun kita kerjakan juga yang haram itu. Maka ini tercela. Dan ini yang dikatakan tidak mengamalkan ilmu. Sudah tahu itu wajib, namun dia tidak kerjakan. Sudah tahu itu haram, namun masih rutin dia lakukan. Tapi kalau yang dimaksud dengan tidak mengamalkan ilmu adalah tidak rajin mengamalkan yang sunnah, tidak rajin puasa, tidak rajin menghafal Al-Quran, tidak rajin tahajud, tidak rajin berinfak, maka ini bukanlah tidak mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena Allah Taala tidak pernah murka kepada orang yang tidak mengamalkan ibadah sunnah. Murka Allah untuk dua kaum. Kaum yang meninggalkan yang wajib atau kaum yang melakukan yang haram. Selagi tidak mengamalkan ilmu yang dimaksud adalah tidak rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, maka ini tidaklah tercela. Walau tidak lebih mulia, tidak afdol. Afdolnya adalah semakin rajin menimba ilmu, semakin rajin mengamalkan ibadah-ibadah kepada Allah Taala. Namun kita lihat, apakah orang ini yang ditanya, saudara kita yang bertanya tadi, rajin menimba ilmu tapi tidak sungguh-sungguh, apakah maksudnya dia tidak mengamalkan itu, dia lalaikan yang wajib, atau dia melanggar yang haram? Kalau iya, maka ini orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebaiknya dijauhi. Jangan dia mempengaruhi kita untuk ikut-ikutan melakukan maksiat seperti dirinya atau meninggalkan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbahaya. Ini ilmu yang dipelajari namun tidak diamalkan seperti ini yang berbahaya. Namun kalau maknanya adalah tidak mengamalkan ilmu adalah rajin belajar saja namun tidak belajar ibadah, yang ibadah tersebut tidaklah wajib, maka ini tidak tercela. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana menyikapi teman yang
duduk bersama di majelis ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dan tidak bisa menambah keimanan dan mendekatkan diri kita kepada Allah, apakah boleh saya jauhi? Karena saya ingin fokus muhasabah diri saya, membimbing keluarga saya sendiri, biar saya lebih dekat kepada Allah. Sekiranya teman ini memberikan pengaruh jahat kepada kita, boleh kita jauhi. Sekiranya tidak, maka untuk apa kita jauhi? Masalahnya adalah apakah pengaruh jahat dia itu sampai kepada kita atau tidak? Apakah pengaruh jahatnya itu akan berpengaruh kepada kita atau tidak? Kalau mempengaruhi kita, saatnya kita jauhi. Karena kita tidak ingin diajak kepada yang lebih buruk. Namun sekiranya tidak berpengaruh kepada kita, justru kedekatan kita kepada dia memberikan pengaruh baik kepada dirinya, lanjutkan. Karena ini adalah kebaikan. Wallahu ta'ala. Ustaz, saya mau bertanya, apakah benar satu golongan yang selamat tersebut jumlahnya hanya 70.000 orang? Bukan. Tidak ada jumlah dalam satu kelompok yang selamat. Tidak ada jumlah dalam hadis-hadis yang berhubungan dengan satu kelompok yang selamat. Yang 70.000 itu adalah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. 70.000 itu di dalam hadis yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu bukan bicara tentang hadis yang satu kelompok yang selamat dari neraka. Dan syarah dari para ulama tentang hadis itu, yang terancam dengan neraka itu bukanlah orang kafir, orang Islam. Namun karena menyelisih sunnah Nabi, terancam dari neraka Allah. Kalau seandainya Allah ampuni, dia tidak akan masuk neraka. Atau Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya syafaat, maka bisa jadi dia juga tidak masuk neraka. Terancam dengan neraka, bukan masuk neraka dan kekal di neraka. Yang sisanya, yang 72 golongan, itu bukan, mereka kaum muslimin. Namun terancam dengan neraka disebabkan meninggalkan sunnah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu yang tidak terancam dengan neraka, yang berpegang teguh dengan apa yang diamalkan Rasul dan para sahabat. Itu yang tadi kita bahas panjang lebar. Namun yang lainnya bukanlah kafir. Mereka umat Islam, umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, wasataftariku ummati, umatku, menunjukkan mereka umat Islam. Namun karena melenceng daripada sunnah, kemudian terancam dengan adab di neraka. Namun kalau Allah ampuni, Allah maafkan, atau ada amalan yang membuat kesalahannya tersebut dihapus oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka ke surga. Wallahu a'lam. Ustadz, mohon nasihat agar anak tidak mudah kena mental saat anak dimarahi atau dibentak oleh orang tua, karena lebih memilih akidah di atas manhaj salaf. Sekali lagi kita sudah mengatakan tadi bahwa hendaklah kita bersabar, ya. Hal-hal yang kita rasakan dari beratnya beragama tidak seberatnya berat beragama yang dirasakan oleh para sahabat. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga, Mus'ab bin Umair juga adalah seorang sahabat yang dimarahi oleh ibunya, dan bahkan ibunya tidak makan, tidak minum untuk membuat Mus'ab bin Umair kembali kepada agama ibunya. Namun beliau tetap istiqamah di atas, berpegang teguh kepada agama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih ya sedih. Bahkan lebih daripada itu, para sahabat di perang Badar, mereka berada bersama barisan Nabi SAW, ayah dan abangnya di barisan orang Quraisy. Lihat betapa hati itu akan sedih orang tua kita berada di barisan orang-orang Quraisy.
dan ia bersama Nabi dan para sahabat. Ada beberapa orang sahabat Nabi seperti itu. Ia bersama Nabi, ayahnya bersama orang Quraisy. Berhadapan perang. Berhadapan wajhan liwajhin. Bertemu di medan perang bersama ayahnya di barisan kufar, dan dia bersama Nabi SAW di barisan kaum muslimin. Dan ini sesuatu yang di dalam hati berkecamuk pasti. Sayangnya kita kepada orang tua, itu siapa yang tidak sayang kepada orang tuanya? Namun pilihan beragama untuk keselamatan akhirat suatu hal yang berbeda. Wallahu a'lam. Ustadz, apa tips agar kita ikhlas dalam beramal soleh, agar amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, beramal soleh adalah mengkosongkan hati dari keinginan selain Allah. Ikhlas dalam beramal soleh adalah mengkosongkan hati dari keinginan selain Allah. Jadi ketika beramal soleh, hati itu hanya ingin Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya mendidik hati, memerangi keinginan pujian manusia, berusaha untuk menghindar pujian manusia, dan di antara cara yang terbaik adalah rajin beramal soleh di saat orang tidak ada. Rajin beramal soleh di saat orang lain tidak ada. Kenapa? Karena pada saat kita beramal soleh di saat orang lain tidak ada, itu sangat gampang untuk ikhlas. Kenapa? Orang lain tidak ada melihat. Kita mau ria kepada siapa? Ketika kita baca Al-Quran di kamar sendirian, mau ria kepada siapa? Masa mau ria kepada pintu? Mau ria kepada dinding? Nggak mungkin. Sehingga gampang kita untuk melatih diri kita ikhlas, karena memang tak ada orang lain yang menyaksikan itu. Dan perlahan tapi pasti kita bawa amal soleh itu di depan orang untuk tetap ikhlas. Dan ini yang disebut oleh para ulama, rajin beribadah dalam kesendirian akan gampang membuat manusia untuk kepada keikhlasan, dan gampang mendidik dia untuk ikhlas. Oleh karena itu dari dahulu para ulama berbicara tentang menyembunyikan amal soleh. Ya. Kemudian dalam hal tidak ingin dipuji manusia, sadari bahwa pujian manusia tidak akan menambah manfaat apapun untuk kita di akhirat. Celaan manusia tidak akan memberikan mudarat apapun untuk kita di akhirat. Kemudian manusia yang memuji kita setara dengan kita, sama-sama manusia. Hendaklah kita mengharapkan pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan dari manusia. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seseorang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain sehingga orang lain tersakiti perasaannya? Ini dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kita menyebut-nyebut kebaikan kita kepada orang lain. Setelah berbuat baik, jangan diungkit-ungkit kebaikan itu, jangan disebut-sebut. Karena kalau kita sebut-sebut kebaikan itu, bisa membuat kebaikan kita itu akhirnya batal, hilang pahalanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan dengan menganiaya orang yang kalian telah berikan kebaikan kalian kepadanya. Maka menyebut-nyebut sesuatu yang telah kita lakukan kebaikan kepada seseorang, itu bisa membatalkan atau menghapus amal kita itu. Kita beramal baik kepada orang lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk menguasai orang lain, bukan untuk menjadi orang yang menguasai orang lain dan memerintahkan orang lain karena kita ingin menaklukkan dia kepada kita dengan perbuatan baik kita. Enggak. Maka kalau kita sudah berbuat baik, sudah biarkan. Jangan disebut-sebut lagi perbuatan baik itu kepada orang lain. Jangan ungkit-ungkit perbuatan baik kita kepada orang. Dulu kamu saya bantu begini, saya begini. Nggak boleh. Dalam agama kita nggak boleh, dilarang. Ini ayatnya di dalam Al-Quran. Dan itu bisa membatalkan pahala daripada
perbuatan baik kita kepada orang tersebut. Ayat yang telah kita bacakan tadi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang selalu berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau terasa jumlahnya tidak banyak atau yang melakukan seperti itu tidak banyak sehingga asing di tengah masyarakat kita, kita harus bersabar. Bersabar untuk mendapatkan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yaitu pahala yang diterima di sisi Allah, amalan yang diterima di sisi Allah tabaraka wa taala, dan kemudian kebenaran agama kita di saat Rasulullah SAW menjadi saksi di hadapan Allah atas benar dan tidak benarnya amal hambanya, amal umatnya. Dan semoga Allah tabaraka wa taala kokohkan kaki kita di atas itu, dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan semoga Allah satukan kita bersama Nabi kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta